Bali merupakan salah satu provinsi dari Indonesia yang terkenal akan keindahan alam dan kulinernya. Bali atau sering disebut sebagai Pulau Dewata menyimpan banyak warisan kuliner di masyarakatnya. Salah satunya adalah warisan peralatan dapur tradisional yang masih kita temukan di beberapa daerah di Bali. Paon atau dapur merupakan tempat mengolahnya aneka kuliner yang nikmat dibarengi dengan peralatan dapur tradisional. Berikut adalah beberapa contoh peralatan dapur tradisional masyarakat Bali. Tungku api. Tungku api merupakan bagian utama dalam dapur tradisional. Tungku api digunakan untuk proses pengolahan makanan. Bentuk tungku ada dua, tungku tunggal dan tungku ganda. Tungku terbuat dari batu cadas atau tanah liat. Bahan bakar dari tungku adalah kayu bakar. Anglo. Anglo merupakan salah satu alat tradisional yang terbuat dari tanah liat. Bahan bakarnya adalah arang. Anglo juga merupakan alat untuk proses pengolahan makanan seperti tungku. Tempayan. Tempayan atau gentong berfungsi untuk sebagai wadah persediaan air di dapur. Tempayan terbuat dari tanah liat. Belangga. Belangga merupakan peralatan dapur tradisional yang berasal dari tanah liat. Bentuknya bundar dan besar mirip seperti panci pada umumnya. Biasanya, belangga digunakan untuk memasak sayur, merebus, dan lain-lain. Kendi. Kendi adalah tempat atau wadah air minum yang terbuat dari tanah liat. Kendi juga dipergunakan dalam upacara keagamaan sebagai pelengkap sesaji. Dandang. Dandang merupakan alat tradisional yang sebagian besar digunakan untuk menanak nasi. Dandang terbuat dari tembaga, warnanya kuning keemasan dan berbentuk seperti topi panjang yang terbalik. Kukusan bambu atau asepan. Kukusan bambu ini biasanya digunakan untuk mengukus nasi, umbi-umbian, atau bahan makanan lainnya. Kukusan terbuat dari anyaman bambu. Parutan kelapa. Parutan kelapa merupakan peralatan dapur yang terbuat dari kayu dan di atasnya diisi dengan kawat baja tajam. Parutan kelapa digunakan untuk memarut kelapa. Irus. Irus alat dapur yang terbuat dari kayu atau batok kelapa. Irus biasanya digunakan untuk mengaduk sayuran ketika sedang memasak atau untuk mengambil makanan berkuah. Sotil. Sotil mirip dengan irus. Sotil ini biasanya digunakan untuk mengaduk makanan saat dimasak. Bentuknya pipih, tidak bulat seperti irus. Cobek atau ulekan. Cobek atau ulekan biasanya terbuat dari batu alam atau kayu. Cobek atau ulekan ini berfungsi untuk menghaluskan bumbu-bumbu atau rempah makanan. Nampah atau tempeh. Masyarakat Bali menyebutnya dengan sebutan tempeh karena bentuknya yang pipih dan lebar. Tempeh ini terbuat dari anyaman bambu dan fungsinya untuk menjemur bahan makanan atau memilah beras, biji-bijian, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Bakul. Di beberapa daerah, bakul memang banyak sebutannya. Di Bali sendiri, bakul digunakan untuk wadah menyimpan nasi yang telah dimasak. Bakul terbuat dari anyaman bambu. Tumbu atau sokasi. Di Bali, masyarakat menyebutnya sokasi. Tumbu ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan, misalnya umbi-umbian, buah, dan lain sebagainya. Keranjang. Keranjang mirip kegunaannya dengan tumbu, namun yang membedakannya adalah bentuknya yang lebih besar dan tidak tertutup rapat seperti tumbu. Bahan dari keranjang biasanya adalah anyaman bambu. Talenan kayu. Talenan digunakan untuk alas memotong bahan makanan yang terbuat dari kayu. Kuali atau wajan. Kuali atau wajan salah satu peralatan dapur yang memegang peran penting di dapur. Wajan digunakan untuk menggoreng, menyangrai, ataupun menumis masakan. Wajan atau kuali ini terbuat dari tanah liat. Erok-erok. Erok-erok adalah alat bantu masak yang berfungsi untuk meniriskan masakan yang digoreng. Erok-erok ini terbuat dari anyaman bambu atau rotan. Masyarakat di Bali identik dengan adat yang sangat kental. Gotong royong atau menyambut beraya merupakan salah satu tradisi di Bali yang belum hilang hingga saat ini. Kuliner dan budaya di Bali adalah satu ikatan yang paling terhubung dan masih tetap ada. Berikut adalah beberapa contoh penyajian kuliner di Bali. 1. Magibung. Magibung adalah tradisi yang dimiliki oleh warga Karangasem.
Menggibung dimulai dari masak masakan secara bersama-sama sampai menyiapkan makanan. Tradisi menggibung ini dilangsungkan saat ada upacara keagamaan, misalkan pernikahan, kematian, 3 bulanan, atau acara hajatan lainnya. Kedua, ngejot. Ngejot adalah tradisi yang dimiliki oleh warga muslim di Bali pada umumnya. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun oleh warga muslim di Bali. Tradisi ini menunjukkan kerukunan umat beragama. Ngejot dalam bahasa Bali adalah memberi. Sesuai namanya, tradisi ini warga muslim memberikan hidangan makanan ke tetangga yang dilakukan ketika bulan Ramadan tiba hingga Hari Raya Idul Fitri. Tradisi ini dapat ditemukan di daerah Pegayaman, Buleleng, dan Kepaon, dan Pasar. Nah, baiklah, itu dia beberapa penjelasan peralatan dapur tradisional dan warisan budaya kuliner di Bali. Terima kasih dan salam kuliner Indonesia.